Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 9 MTS semester 6 ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu hutang piutang, gadai dan hiwala. Ya, materi ini merupakan materi yang penting ya. Maka dari itu, kalian ikuti dari awal sampai akhir, biar bisa memahaminya dengan baik. Oke anak-anak, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Kita akan membahas mengenai muamalah di luar jual beli. Kali ini pada pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai hutang piutang ya, sementara gade dan hiwalah insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Adapun hutang piutang nanti yang akan kita bahas adalah pengertian hutang piutang atau al-qard. Kemudian dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, kemudian hukum hutang piutang, adab hutang piutang dan juga hikmah hutang piutang. Oke, siap belajar ya? Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kalian simak gambar berikut ini. Ya, ini adalah contoh ilustrasi hutang piutang. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita tidak lepas yang namanya minta pertolongan orang lain ya. Salah satunya adalah dalam bentuk hutang piutang. Lalu apakah hutang piutang itu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Hutang piutang atau al-qard. Kalian perhatikan, ini adalah pengertian hutang piutang. Hutang piutang atau al-qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Ya, istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard. Nah, yang menurut bahasa artinya adalah memutus. Menurut terminologi fikih bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Ya, ini adalah pengertian dari hutang piutang. Nah, memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Baik, bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah dasar hukum hutang piutang. Kalian perhatikan, ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Oke, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian dalil yang kedua, salah satunya terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian cermati dengan baik. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yudridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marrah. Yang artinya adalah tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini adalah dasar hukum tentang hutang piutang. Nah, sekarang hukumnya apa? Hutang piutang itu kalian perhatikan dengan baik.
Hukum hutang piutang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hukum yang mubah ya atau boleh. Baik ya. Jadi yang pertama ini adalah hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah. Sebab ia termasuk orang yang menolong sesama. Ya, jadi yang pertama ini adalah hukumnya mubah atau boleh bagi yang berhutang dan sunnah bagi yang memberikan hutang. Yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika meminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Ini menjadi wajib dua-duanya. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Ini menjadi haram. Jadi tidak boleh ya menghutangi orang untuk bermaksiat kepada Allah. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, selanjutnya adalah rukun dan syarat hutang piutang. Kalian cermati dengan baik. Rukun hutang piutang atau qad ada 3. Yang pertama, 2 orang yang berakad atau pemberi hutang dan orang yang berhutang. Syarat yang pertama adalah pemberi hutang antara lain ahli tabarru atau orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan rasyid atau pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah atau kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, balik, dan berakal sehat. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Kemudian harta yang dihutangkan, kalian perhatikan dengan baik. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung. Kemudian yang kedua, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Yang ketiga adalah sifat ijab qabul. Ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab qabul misalnya, saya menghutangimu atau memberimu hutang. Dan ucapan qabul misalnya, saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Bisa dipahami anak-anak? Jadi dalam hutang piutang ini harus ada sifat ijab qabulnya. Yang kelima, ketentuan hutang piutang. Kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama, hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau memanfaatkan dari apa yang berhutang. Jika hal itu terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram hukumnya. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Yang keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Kemudian tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. Selanjutnya, segera melunasi hutang. Memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ya, itu adalah ketentuan hutang piutang ya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya adalah tambahan dalam hutang piutang. Kalian perhatikan dengan baik. Ada 2 macam penambahan pada qard atau hutang piutang, yaitu
Yang pertama, penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama. Begitu juga manfaat yang disyaratkan. Seperti perkataan, aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu atau memanfaatkan lainnya, karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba. Jadi ini tidak boleh ya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah penambahan yang tidak disyaratkan. Ketika seseorang melunasi hutang, kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balasan budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya boleh ya. Tambahan tapi tidak disyaratkan itu boleh atau mubah. Baik, anak-anak bisa dipahami ya? Nah, sekarang ini penting juga berkaitan dengan adab hutang piutang. Nah, apa saja? Yang pertama, seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, seorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Kemudian berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Selanjutnya, tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera memberitahu kepada pihak yang berpiutang dengan baik. Selanjutnya, pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi atau waktu penangguhan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan, serta menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. Kemudian, berterima kasih kepada orang yang berpiutang atas bantuannya. Ini adalah adab hutang piutang. Hendaknya kita terapkan ya ketika kita melakukan hutang piutang. Nah, selanjutnya kita akan mengambil hikmah ya dari kegiatan atau pelaksanaan hutang piutang ini. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, bagi orang yang berpiutang, tentu yang pertama ini adalah menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa kelapangan rezeki. Kemudian memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Kemudian mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Nah, itu adalah hikmah bagi orang yang berpiutang atau memberikan hutang. Nah, sekarang bagi yang berhutang, hikmahnya apa? Yang pertama, menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang. Kemudian beban hidup menjadi lebih ringan, dapat membantu terpenuhinya kebutuhan hidupnya, kemudian bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang ya. Ini adalah hikmah bagi orang yang berhutang. Jadi hikmah hutang piutang ini tentu sangat banyak ya. Kalau kita bisa mengambil hikmahnya dengan baik, insya Allah nanti akan bermanfaat, berfaedah baik bagi yang memberikan hutang maupun yang berhutang. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian tadi mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan, coba sekarang kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian hutang piutang. Yang kedua, tulislah dalil tentang hutang piutang. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ijab qabul? Jelaskan.
Yang keempat, sebutkan 3 adab hutang piutang. Dan yang kelima, sebutkan 3 hikmah hutang piutang. Silakan dikerjakan. Semoga kalian semakin memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya. Demikian pembahasan kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Insya Allah kita lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.